FX Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Solo, menyampaikan semacam pernyataan sikap untuk membela Megawati dan juga Hasto selaku Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan tidak lupa juga kepada para elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diintimidasi dan dikriminalisasi. Wah, ini gawat ini. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di channel kita bersama, channel yang mempercakapkan tentang isu sosial, politik, ekonomi, budaya, atau apapun yang punya nilai pengaruh signifikan atau memiliki arti penting bagi kehidupan kita bersama sebagai masyarakat, rakyat, bangsa, dan tentunya negara yang sama-sama kita cintai, sehingga diskusi yang ada di dalam ruang ini adalah diskusi terbuka, diskusi yang memberi ruang kepada siapa saja untuk menyampaikan pernyataan atau tentu tesis, antitesis, dan harapannya ada sintesis, memperkaya wawasan publik agar supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh intrik-intrik politik atau narasi-narasi politik dari para elit-elit politik di negeri ini yang tidak mengedukasi, bahkan bias atau bisa mengandung hoax. Nah, kita akan bicarakan itu di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita mau bicara soal adanya pernyataan sikap. Ini menarik ya. Kalau bicara tentang sudah sikap, bersikap tentang sesuatu, ini serius ya. Apalagi kalau berkait tentang adanya intimidasi atau sebut saja suatu ancaman yang ditujukan secara by design atau secara terencana kepada pihak-pihak tertentu, ya, apalagi sekelas dengan Bu Megawati serta Hasto yang merupakan dua petinggi kunci dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini serius sekali. Apalagi kalau bicara tentang adanya kriminalisasi. Ini tidak main-main ya. Mengundang satu pertanyaan serius, ada apa di balik itu semua ya. Apakah ini ada kaitannya dengan pemanggilan Hasto yang dalam waktu belakangan beliau harus dipanggil ya, dan kemudian menyampaikan sesuatu ya. Nah, tentu posisi beliau saat dipanggil sebagai saksi ya, terkait dengan satu kasus Harun Masiku. Nah, hanya saja kemudian terjadi dinamika di mana handphone bahkan juga buku catatan strategi pemenangan pilkada turut disita. Nah, sekalipun ada terdengar kabar ada uang seratusan juta yang kemudian tidak jadi disita oleh pihak KPK karena dianggap ya itu uang pribadi atau apa, atau uang partai yang dipakai untuk membelanjakan tiket secara offline ya. Hari gini ya kita masih belanja tiket dengan offline. Ya, oke. Tapi sah-sah saja, namanya saja orang mau belanja, mau offline atau online, everything is okay lah. Nah, tapi kita mau bahas tentang ini. Saya rasa kalau ada pernyataan sikap yang terkait dengan Pak FX Rudiatmo, ya, Ketua DPC PDIP Solo yang mendeklarasikan di hadapan para kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Solo untuk melakukan pembelaan ya terkait dengan adanya dugaan bahwa Ibu Megawati dan Hasto serta elit-elit PDIP sedang dibidik oleh pembidik-pembidik ya dari sisi hukum, sehingga harus ada sebuah proteksi ya atau preventif sikap untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Di luar itu ya tentu kita tahu bahwa sekarang Jawa Tengah sedang digempur oleh Kaisang yang dalam survei belakangan ini ya ada dalam posisi
ya teratas atau memuncaki ya setelah sebelumnya berada di posisi kedua ya. Kabarnya sudah di posisi pertama. Apakah Kaisang kemudian nanti akan melaju berkontestasi di Gubernur Jawa Tengah atau DKI ya atau Jakarta maksud saya, yang tentu itu akan menjadi satu misteri yang menarik untuk kita simpan, kita percakapkan, tetapi terus kita amati terkait dengan dinamika politik di pusaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang ini merupakan head to head dengan sesama kader ya yang dianggap mengkhianat dan terus dianggap merupakan ancaman besar bagi penguatan eksistensi atau pelemahan eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kembali kepada persoalan pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini terkait dengan adanya intimidasi dan kriminalisasi sebagai sesuatu yang mengundang sebuah pertanyaan besar. Bagaimana bisa tokoh sebesar Megawati, partai sebesar Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menguasai Senayan, ya, yang menguasai pemerintahan dalam hal ini dalam beberapa waktu 2 periode ini, kemudian harus merasa sedang dibidik, sedang ditakut-takuti, dan sedang diduga adanya desain kriminalisasi terkait dengan petinggi-petinggi puncak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau kita lihat dari sisi intimidasi, artinya memang ada sebuah kekuatan, ada suatu posisi power yang sangat powerful ya, artinya yang sangat kuat sekali untuk bisa menakut-nakuti, karena hanya orang yang kuat, hanya yang bisa menakut-nakuti pada posisi orang yang lebih lemah atau kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Tidak bisa sebaliknya bahwa yang lemah ya menakut-nakuti yang kuat ya. Ini penting untuk digarisbawahi ya, di underline. Jadi kita tahu bahwa posisi Ibu Mega dan juga Hasto serta elit-elit PDIP itu adalah kelompok atau pihak-pihak yang menurut saya powerful, punya kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga dalam pernyataan pidato Bu Mega kan kita main-mainkan itu dulu barang. Nah, hanya orang yang punya kekuatan yang bisa memain-mainkan itu barang ya. Artinya yang bisa ya sebagai penentu lah bagaimana sebuah permainan politik itu dilakukan. Menunjuk pada konteks apa yang disebut dengan kriminalisasi, ini lebih menarik lagi ya. Kalau kita bicara tentang kriminalisasi, tentu ini juga merupakan sebuah, kalau dalam konteks rentang definisi yang terbatas, kita bisa maknai atau artikan bahwa kriminalisasi adalah suatu upaya ya, upaya untuk memaksakan satu situasi. Katakan saja ya, kalau bicara tentang kriminalisasi kan artinya jahat ya, sesuatu label ya, pemberian label terkait dengan orang yang orang yang memang bebas dari sebuah tindakan kejahatan, tetapi kemudian dilabelkan ya, didesain untuk seperti seorang pelaku tindak kriminal atau pelanggaran tentang hukum pidana. Nah, begitu juga kita bisa maknai bahwa kriminalisasi itu merupakan sebuah pengaturan atau pemaksaan tafsiran ya, jadi memaksakan sebuah interpretasi terkait dengan undang-undang tertentu, regulasi tertentu yang kemudian dikenakan pada seseorang ya. Ini penting ya, bahwa ada banyak rentang definisi terkait dengan kriminalisasi, tapi sederhana saja saya ingin menggarisbawahi tentang bahwa kriminalisasi artinya orang menanggung, dikenakan satu situasi, satu kondisi, satu tindakan yang tentu mereka tidak melakukannya sehingga dia harus menanggung apa yang tidak harus dia tanggung. Apakah ya pernyataan sikap membela Bu Megawati dan Pak Hasto terkait dengan upaya kriminalisasi itu merupakan sebuah pemaksaan tafsiran pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan kerangka model tafsiran itu atas undang-undang tertentu yang hanya bisa dilakukan saya kira buat mereka yang memiliki power ya. Nah, kelihatannya kalau bicara tentang head to head Bu Mega dan juga Mas Hasto, yang selama ini yang kelihatan powerful di ruang media itu kan ya Mbak Mega dan juga Mas Hasto.
bagaimana bahkan pemerintah, sekelas pemerintah saja dipandang bukan sebelah mata, tanpa mata mungkin ya. Memandang bahwa pemerintahan yang sekarang itu adalah pemerintahan yang tak berwibawa, pemerintahan yang tidak kredibel, pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyat dan sebagainya, sehingga ya dengan bebas saja kemudian melakukan sebuah katakanlah memberikan statement-statement, melancarkan opini-opini yang tentu sudah sampai pada batas penghinaan terkait dengan eksistensi kepala negara dan sebagainya. Artinya itu secara psikis mau menandakan bahwa PDIP, Bu Megawati, Mas Hasto dan yang lain-lain memandang ya berada di atas angin, memandang berada di atas tahta tersendiri sehingga bisa mendikte ya secara psikis terkait dengan pemerintah yang ada yang sebelumnya disebut sebagai petugas partai. Nah, tetapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak boleh ada seorang pun rakyat di negeri ini yang boleh dikriminalisasi. Bukan persoalan para elit saja, tetapi rakyat biasa, dari rakyat biasa sampai petinggi-petinggi partai, elit-elit partai, orang-orang penting di negeri ini, ya sama kedudukannya di hadapan hukum ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebuah titik tekan bagi kita bahwa tidak boleh ada kriminalisasi. Kalau memang pemerintah ini mau melakukan kriminalisasi terhadap Bu Mega dan juga terhadap Mas Hasto, ya kita harus berbaris melakukan pembelaan terkait dengan itu. Ya, tapi saya tidak yakin bahwa pemerintah sekarang itu melakukan intimidasi kan. Toh yang dipanggil itu juga kan hanya sekedar untuk kalau untuk kasus Mas Hasto ya hanya sekedar sebagai saksi bahwa ada penyitaan-penyitaan itu mungkin ada satu insting yang bekerja atau katakanlah satu keyakinan tersendiri bahwa penyitaan itu harus dilakukan ya. Kabarnya kita dengar ada perlawanan hukum oleh Mas Hasto dan tentu jajaran elit. Ya, silakan saja ya karena itu memang penting ya untuk melakukan klarifikasi, melakukan sebuah perlawanan sekiranya bahwa instrumen negara, aparat negara ini memang kelewat batas, andai kata itu memang terjadi ya. Jadi silakan saja berproses, kita masyarakat hukum ini melihat saja, menonton saja dan kemudian mencoba untuk sedikit memberikan penilaian-penilaian apakah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen-instrumen negara secara khusus bicara tentang sektor hukum. Ya kita ya lihat saja, sah-sah saja karena memang kita secara undang-undang memberikan kewenangan itu ya, fungsi kewenangan itu kepada aparat untuk menindak semua pelanggar-pelanggar undang-undang atau tindak pidana dalam kasus-kasus hal ini. Ya, karena itu sekali lagi ya, kita berharap tidak ada seorang pun di negeri ini yang dikriminalisasi dan tentu kita juga jangan mengkriminalisasi atau mengintimidasi presiden penguasa ya, ini agak juga kebalik. Kalau ingin memberikan catatan kritis, ya silakan ya. Pemerintah tidak anti terhadap kritik, tetapi tentu kita tidak bisa membiarkan ada tokoh-tokoh yang berpengaruh yang kemudian melenggang secara bebas, kemudian melakukan kritik-kritik yang lebih terdengar sebagai sebuah penghinaan daripada sebuah kritik konstruktif, bukan partai politik.